Arif BU Skripsian. Upaya penyusunan hukum agraria nasional. Pembentukan hukum agraria nasional tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Sementara itu, banyak sekali persoalan yang dihadapi, yang harus segera diselesaikan dan tidak dapat ditangguhkan. Oleh karena itu, sambil menunggu terbentuknya hukum agraria nasional dan agar tidak terjadi kekosongan hukum, maka diberlakukan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 Badan Negara dan Peraturan tentang Agraria yang berlaku pada masa pemerintahan kolonial dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, belum diubah atau belum diganti dengan hukum yang baru, yang di dalamnya meletakkan dasar politik agraria nasional yang dimuat dalam pasal 33 ayat 3. Ketentuan ini bersifat imperatif, yaitu mengandung perintah kepada negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang diletakkan dalam penguasaan negara itu digunakan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan hukum agraria kolonial dengan keadaan dan kebutuhan setelah Indonesia itu merdeka, yaitu salah satunya menggunakan kebijakan dan tafsir baru, penghapusan hak konversi, penghapusan tanah partikelir, dan juga perubahan peraturan persewaan tanah rakyat. Faktor penting dalam pembangunan hukum agraria nasional. Faktor formal. Keadaan hukum agraria nasional sebelum adanya UUDS 1950 yaitu masih peralihan yang diatur dalam pasal 142 Undang-Undang Dasar, sementara UUDS 1950 pasal 192 Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau yang disebut dengan KRIS. Faktor formal. Hukum agraria di sini bersifat dualisme, yaitu hukum subjek atau objeknya. Faktor ideal. Ketidaksesuaian tujuan dibuatnya hukum agraria kolonial dengan tujuan untuk kepentingan, keuntungan, kesejahteraan, dan kemakmuran pemerintah Hindia Belanda. Faktor agrarian modern terletak dalam lapangan-lapangan sebagai berikut: lapangan sosial, lapangan ekonomi, lapangan etika, lapangan ideal fundamental. Sejarah penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria. Mulai dari terbentuknya Panitia Agraria di Yogyakarta yang dibentuk dengan penetapan Presiden RI tanggal 21 Mei tahun 1948 nomor 16, diketuai oleh Sarimin Rek Sodiharjo, Kepala Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Panitia Agraria di Jakarta, sesuai keputusan Presiden tanggal 19 Maret 1951 nomor 36, panitia terdahulu dibubarkan dan dibentuk Panitia Agraria baru yang berkedudukan di Jakarta. Panitia Agraria Soeharjo. Tugas utama dari panitia ini mempersiapkan rancangan undang-undang pokok agraria nasional. Rancangan Soeharjo menggunakan lembaga-lembaga dan unsur-unsur yang
baik untuk hukum agraria yang baru. Panitia tanggal 5 Juli 1959 terjadilah perubahan badan konstitusi di Indonesia melalui dekret presiden dengan berlakunya kembali Undang-Undang 1945, maka rancangan Soenardjo yang masih mendasarkan pada UUDS dan menterinya belum sesuai dengan yang diharapkan ditarik kembali. Terima kasih yang sudah nonton. Subscribe ya guys ya. Makasih. Mwah.